Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Eka Putri, NIM A1C419009, kelas reguler A, angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis-jenis telur. Berdasarkan ada atau tidak adanya yolk atau lesit, telur dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lesital, yang kedua yaitu alesital. Lesital merupakan tipe telur yang mempunyai lesit atau yolk, sedangkan alesital adalah tipe telur yang tidak mempunyai lesit atau tidak memiliki yolk. Berikutnya adalah tipe-tipe telur berdasarkan jumlah yolk atau banyak atau sedikitnya yolk pada suatu telur. Yang pertama yaitu isohomo atau oligolesital. Nah, tipe telur ini merupakan telur dengan jumlah yolk yang relatif sedikit. Contohnya pada Echinodermata, pada Apiosus, dan pada Mamalia. Yang kedua yaitu tipe telur mesolesital. Tipe telur mesolesital ini merupakan telur dengan setengah bagian telurnya mengandung yolk, namun kebanyakan terdapat pada bagian hemisfer vagetal. Yang ketiga yaitu tipe telur polilesital atau megalesital. Nah, tipe telur ini adalah telur yang memiliki jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti dengan sedikit ooplasma terdesak ke kutub anus. Selanjutnya adalah tipe-tipe telur berdasarkan penyebaran yolk atau kuning telur. Yang pertama ada isolesital atau homolesital, yang kedua mediolesital, yang ketiga telolesital, dan yang keempat sentrolesital. Baiklah, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tipe-tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Yang pertama itu tipe isolesital atau homolesital. Nah, telur ini biasanya yolknya itu relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contohnya itu biasanya terdapat pada Echinodermata, terdapat pada Amphiosus dan Mamalia. Baiklah, selanjutnya adalah tipe telur telolesital. Pada tipe telur ini yolknya hanya tersebar pada salah satu ujung atau pada salah satu kutub telur, kecuali pada bagian blastidis animal pole. Nah, inti sel pada tipe telur ini tidak terlalu dekat dengan membran sel. Selanjutnya adalah tipe telur sentrolesital. Pada tipe telur ini yolknya di tengah dan ooplasmanya tampak sebagai selaput yang tipis. Berikutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan pada praktikum tipe-tipe telur yang pertama adalah pisau. Pisau ini digunakan untuk memecahkan telur dan juga untuk memotong telur yang telah direbus. Kedua adalah wadah atau cawan ataupun piring kecil. Di sini saya menggunakan piring kecil sebagai wadah telurnya nanti. Selanjutnya adalah bahan. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum tipe-tipe telur yaitu yang pertama 2 buah telur bebek, 1 yang telah direbus dan 1 lagi telur yang dalam kondisi mentah atau belum direbus. Yang kedua yaitu 2 butir telur ayam, 1 yang telah direbus dan 1 lagi yang masih dalam kondisi mentah atau belum direbus. Yang ketiga yaitu telur burung puyuh, 2 butir, 1 yang telah direbus dan 1 lagi yang masih dalam kondisi mentah. Dan yang terakhir yaitu sarung tangan. Baiklah, prosedur kerja yang pertama yaitu diletakkan telur di atas wadah, lalu dilakukan pembelahan terhadap cangkang telur. Yang pertama yang akan saya teliti adalah telur ayam. Yang ini adalah telur ayam mentah dan yang di sebelah sini adalah telur ayam yang telah direbus. Untuk karakteristik cangkang telur pada telur ayam memiliki cangkang yang tebal dibandingkan cangkang telur puyuh dan memiliki 2 lapis membran cangkang yaitu inner membran dan outer membran. Pori-porinya pun besar, pori-pori telurnya besar. Namun tidak lebih besar dibandingkan dengan pori-pori pada cangkang telur bebek. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat membran cangkang, lalu terdapat rongga udara di bagian bawah sini. Rongga udara merupakan rongga kosong sebagai pertukaran gas untuk pernapasan embrio. Embrio yang berupa inti nukleus berada di tepi yolk. Baiklah, berikut ini adalah kenampakan dari telur ayam yang telah dikeluarkan dan telah dikupas cangkangnya.
Dapat dilihat bahwa telur ayam merupakan tipe telur telolesital ekstrim atau megalesital karena yolknya banyak dan tersebar merata sehingga nukleus dengan sedikit ooplasmanya terdesak ke permukaan sel telur yang disebut dengan keping lembaga. Telur ayam juga termasuk ke dalam telur dengan tipe yang berukuran besar. Pertama, terdapat albumin. Albumin berwarna putih bening, terdapat struktur kental dan juga struktur yang encer. Albumin berfungsi untuk melindungi embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, ini kalaza atau tali kuning telur. Kalaza atau tali kuning telur ini berfungsi sebagai menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya dan menjaga agar embrio tetap berada di bagian atas kuning telur. Yolk diselimuti oleh membran vitelin, yang merupakan selaput membran primer yang dihasilkan oleh telur sendiri. Membran vitelin terdiri atas membran vitelin interna dan membran vitelin eksterna. Selanjutnya terdapat germinal disc yang terdapat pada bagian tengah yolk. Baiklah, ini adalah telur bebek yang belum direbus, sedangkan ini adalah telur bebek yang telah direbus. Prosedur kerja yang pertama, diletakkan telur di atas wadah, lalu dikeluarkan telur atau dikupas telur dari cangkangnya, lalu diamati bagian-bagiannya. Dan pori-porinya lebih besar dibandingkan pori-pori pada telur ayam dan telur burung puyuh. Warnanya berwarna toska muda. Pada telur bebek sendiri terdapat rongga udara. Rongga udara merupakan rongga kosong sebagai pertukaran gas untuk pernapasan embrio. Lalu ini bagian membran cangkang. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap telur bebek yang telah dibelah ini dapat dilihat bahwa telur bebek termasuk ke dalam tipe telur telosital ekstrim atau megalesital karena yolknya banyak sekali dan tersebar merata sehingga nukleusnya dengan sedikit ooplasma terdesak ke permukaan sel telur yang disebut dengan keping lembaga. Selain itu, telur ini juga termasuk tipe telur yang berukuran besar. Jadi ciri umum dari telur bebek yaitu yolknya berwarna kuning, kuning tua, dan posisi yolknya tidak tepat berada di tengah. Jadi posisi yolk atau kuning telur tidak berada tepat di tengah, melainkan agak ke tepi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari telur bebek. Nah, pertama terdapat albumin atau telur putih. Albuminnya terbagi menjadi dua, yaitu albumin kental dan albumin encer. Albumin kental itu yang bagian ini, dia bertekstur lebih kental konsistensinya, dan terdapat juga albumin encer terdapat di bagian bawahnya. Lalu ini adalah membran yang terpecah ini adalah membran vitelin, yaitu membran yang membungkus yolk. Lalu ini adalah bagian kalaza. Bagian kalaza merupakan bagian tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Nah, sedangkan yolk atau kuning telurnya sendiri berfungsi sebagai persediaan makanan bagi embrio. Nah, di dalam yolk ini terdapat germinal disc. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penelitian terhadap telur burung puyuh. Ini adalah telur burung puyuh yang telah direbus, dan ini telur burung puyuh yang belum direbus atau masih mentah. Prosedur kerjanya, diletakkan telur burung puyuh di atas wadah, lalu dilakukan pembelahan atau sel telurnya dikeluarkan dari cangkang. Saya akan menggunakan pisau untuk memecah cangkang telurnya. Ini adalah telur burung puyuh mentah yang telah dikelupaskan sedikit cangkangnya, dan dapat terlihat bahwa pada telur burung puyuh terdapat membran cangkang. Jadi, cangkang pada telur burung puyuh ini memiliki dua membran, yaitu inner membran dan outer membran.
Ciri-ciri cangkangnya sendiri memiliki cangkang yang tidak terlalu tebal. Lalu pori-porinya besar namun tidak sebesar pada telur ayam dan telur bebek. Nah, pada telur burung puyuh ini juga terdapat rongga udara, dapat dilihat di sini rongga udaranya, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara pada telur bagi embrio burung puyuh. Dan cangkang telur burung puyuh ini keras karena mengandung zat kapur berwarna putih dengan motif totol-totol berwarna hitam sedikit kecoklatan yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian dalam telur. Memiliki pori-pori yang agak besar, merata, dan cangkangnya memiliki pori-pori tersebut berfungsi sebagai tempat pertukaran udara bagi embrio burung puyuh. Setelah di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari telur burung puyuh. Nah, ini adalah bagian albumin yang cair atau tin albumin. Yang ini adalah albumin yang kental atau thick albumin. Lalu ada selubung mielin yang membungkus yolk. Lalu ada yolk atau kuning telur. Dan pada bagian ini akan saya coba perbesar. Terdapat kalaza atau tali kuning telur. Nah, kalaza ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan sel telur atau calon embrio agar tidak goyang serta melindungi embrio dari benturan. Selanjutnya adalah germinal disc yang terlihat berada di tengah yolk.